Ada yang mau komentar? Silakan. Jadi saya sementara ini masih baru menggiring saudara untuk melihat jangan remehkan kehadiran penginjil gembala guru. Dan kehadiran penginjil gembala guru ini sudah sesuai dengan perintah atasan dari si prajurit-prajurit kita. Ya, sekarang kita coba lihat. Ini ada lagi petunjuk yang lain. Ya, ingat perjalanan kita. Kita sekarang berada di dalam peperangan. Yang tadi di dalam renungan pendahuluan disebutkan kita berada di dalam peperangan. Salah satu peperangan yang kita hadapi adalah mari kita pelajari dari contoh bangsa Israel. Ya, yang saya mau tampilkan kepada saudara bukan perjalanan Israel waktu dia di 40 tahun, tapi perjalanan Israel yang saya jadikan contoh bagi saudara sekalian adalah pada saat bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan. Ya, seharusnya bangsa Israel setelah berada di tanah Kanaan karena sudah mencapai tanah Kanaan harusnya dia sudah berada di dalam kondisi kerohanian yang tinggi. Karena apa? Karena yang berada di dalam tanah Kanaan adalah orang-orang yang sudah terfilter selama 40 tahun. Artinya sudah orang-orang yang dihasilkan dari satu proses yang panjang, ya. Sudah lewat ujian-ujian, ya. Ujian-ujian, cobaan-cobaan yang bertubi-tubi. Ya, seperti tadi yang kita baca di dalam perenungan pendahuluan, itu sudah ujian yang pertama lolos, dia akan memberi dapatkan ujian yang berikutnya, ujian yang berikutnya, ujian berikutnya sampai dia akhirnya menang. Dan itu yang didapatkan oleh orang-orang Israel waktu tiba di tanah Kanaan. Tetapi kita tetap harus jadi satu pembelajaran bagi kita. Dan kita sekarang berada di dalam kondisi yang sama seperti tanah Kanaan ini. Orang-orang di tanah Kanaan. Mari kita pelajari. Catatan. Suatu pelajaran berharga untuk siswa 40 hari tentang kesetiaan. Ya, dan kekonsistenan berjuang. Berhati-hati di dalam masa ketenangan. Masa contoh dari 120 tahun zaman air bah. Jadi yang kita mau lihat di sini, bagaimana ketika tingkat kejujuran dan tingkat kepatuhan umat Allah ketika berada di dalam kondisi yang damai. Ingat, keberadaan kita sekarang adalah sama dengan keadaan contoh dari waktu Israel, waktu kita berada, umat Allah ada di dalam masa 1120 tahun menunggu pencurahan air bah. Ya, kita baca mungkin gerak cepat ya. Beberapa tahun telah berlalu sejak orang banyak itu menetap di tanah pusaka mereka dan sudah dapat dilihat munculnya dosa-dosa yang sama yang hingga saat itu telah mendatangkan hukuman ke atas diri Israel. Jadi saudara-saudara lihat, jadi hati-hati. Ya, bukan berarti kalau kita sudah berada di dalam kebenaran, kita sudah berada mempunyai tongkat gembala, nyonya white, bukan berarti kita boleh bertenang diri. Ya, jadi yang seperti tadi di renungan pendahuluan, itu tidak ada waktu untuk bersantai. Jangan kira kita dengan kondisi yang kita udah punya nyonya white, udah punya Victor Uteh, terus juga udah ada penginjil gembala guru menerikan kebenaran, terus kita boleh berleha-leha. Tidak boleh, saudara. Ya, kita lihat beberapa tahun telah berlalu sejak orang banyak itu menetap di tanah pusaka mereka. Ini benar-benar mereka-mereka ini orang-orang yang sudah terfilter loh. Artinya ini orang-orang udah pilihan, bukan orang sembarangan. Ya, bahkan Musa sama Harun aja nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Artinya orang-orang ini udah perfect sebenarnya. Tapi kenyataannya kita lihat seperfect-perfectnya orang kalau dia tidak mau menjaga konsisten di dalam kepatuhannya, roh setan itu tetap masuk. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh kepada ujian-ujian yang datang. Ya, sudah dapat dilihat munculnya dosa-dosa yang sama yang hingga saat itu telah mendatangkan hukuman ke atas diri Israel. Kita baca yang hitam saja. Sekalipun bangsa Kanani tidak ditaklukkan, mereka masih menguasai sebagian daripada negeri yang telah dijanjikan kepada Israel. Dan Yusak telah menasehatkan bangsanya agar jangan merasa puas dan melupakan perintah Tuhan untuk sama sekali mengusir bangsa-bangsa kafir ini.
Dan usaha untuk mengadakan peperangan lagi dianggap sebagai satu pekerjaan yang sulit dan meragukan. Jadi bangsa Israel sudah nggak punya kemampuan untuk berperang. Karena apa? Karena mereka sudah mulai terpecah. Sudah punya pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi sulit dan meragukan untuk diwujudkan. Maka sebab itu hendaklah kamu merajinkan dirimu sangat dalam memelihara dan melakukan segala sesuatu yang tersebut dalam kitab Taurat Musa dengan tiada menyimpang daripadanya ke kiri ataupun ke kanan. Saudara-saudara lihat, pembangunan dan reformasi harus diwujudkan di dalam umat Allah. Padahal mereka sudah berada di tanah Kanaan. Sebuah tanah yang dimimpi-mimpikan oleh Musa. Sangat sia-sia, sangat sangat disayangkan ketika sudah sampai di tanah Kanaan, bukannya mereka patuh, menjunjung tinggi kebenaran, maka ternyata mereka jatuh kembali. Ya. Yusak sudah mengingatkan bahwa ada bangsa Kanani ini harus dibinasakan semuanya, jangan disisakan. Tapi bangsa Yahudi, bangsa Israel ini menyisakan. Sehingga dengan menyisakan, lalu mereka berbaur, ini saya langsung singkat saja ya. Mereka berbaur, maka melalui pergaulan tersebutlah segala dosa-dosanya orang-orang kafir itu akhirnya masuk kembali ke dalam bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel itu sudah terbebas dari segala dosa, tapi dengan dia mengizinkan bangsa Kanani bersatu dengan mereka, berada di dalam tempat yang sama, mereka tidak membinasakan seluruh bangsa Kanani, akhirnya mereka terpengaruh. Ya. Selama mereka memenuhi syaratnya, Allah telah dengan setia menggenapi janjinya kepada mereka. Maka kamu ketahui dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa bahwa sepatah kata pun tiada hilang daripada segala perkataan yang baik. Del, boleh digeser, Del? Yang telah dikatakan Tuhan, ya bahwa semua telah berlaku atas kamu dan sepatah kata pun tiada hilang daripada sekaliannya. Demikian pula ia akan melaksanakan ancaman-ancamannya. Jadi janji-janjinya Tuhan tetap konsisten. Terus ancaman-ancaman yang Tuhan berikan juga mempunyai syarat-syarat yang sama. Jadi artinya dalam hal ini Tuhan tetap konsisten. Ya, terus Dela boleh geser, Del? Nah, saudara, kembali lagi sama dengan di renungan pendahuluan, tidak ada yang kenyamanan-kenyamanan, tidak ada santai-santai bisa masuk dalam kerajaan Daud, ya. Keampunan yang tidak bersyarat tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada katanya, tidak akan pernah ada, ya. Keampunan seperti itu akan menunjukkan tidak berlakunya prinsip kebenaran yang menjadi dasar daripada pemerintahan Allah. Itu akan memenuhi semesta alam yang tidak pernah berbuat dosa dalam keadaan yang kacau balau. Allah dengan setia telah menunjukkan akibat-akibat dosa. Dan jikalau amaran-amaran ini tidak benar, bagaimanakah kita dapat merasa pasti bahwa janji-janjinya akan digenapi? Apa yang disebut sebagai kemurahan jikalau itu menyisikan keadilan? Bukanlah kemurahan, melainkan kelemahan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah berubah. Jangan kita kira Tuhan akan merubah atau melunakkan hukum-hukumnya. Kalau memang bisa begitu, katanya bagaimana kita bisa yakin akan semua petunjuk-petunjuk Nyonya White dan Victor Utep kalau Tuhan itu berubah-ubah. Ya, oke, kita lanjut. Jadi, saudara, selalu siapa yang mengatakan bahwa keampunan yang tidak bersyarat tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada, ya. Siapa yang menyampaikan kepada orang-orang bahwa Tuhan tidak akan menyampaikan murkanya segala macam kalau bukan angin-angin pengajar. Jadi hati-hati saudara, Nyonya White di sini meluruskan bahwa jangan Anda terpengaruhi oleh angin-angin pengajaran. Di luar sana akan banyak sekali orang-orang menyampaikan bahwa oh Tuhan tidak akan pernah menghukum, Tuhan tidak terlalu jahat, ya Tuhan tidak akan terlalu jahat, Tuhan juga tidak akan terlalu baik, ya. Oke, jadi hati-hati. Ya, ini Nyonya White mengingatkan kita bahwa akan ada orang-orang yang melemparkan bahwa akan ada keampunan-keampunan. Itu tidak akan pernah ada. Ya. Terus kita lanjut. Sebelum pembaruan yang tetap bisa diadakan, orang banyak itu harus dipimpin untuk merasakan. Nah, saudara lihat, Dela boleh geser deh. Lihat, sebelum pembaruan yang tetap bisa diadakan, orang banyak itu harus dipimpin untuk merasakan akan ketidaksanggupan mereka
oleh mereka sendiri untuk menurut Tuhan. Jadi mereka dibiarkan sama Tuhan, dia harus rasakan ketidaksanggupan mereka. Ya, ketidakpatuhan mereka itu dampaknya tuh dia harus rasakan. Jadi Tuhan biarkan. Sementara mereka berharap kepada kekuatan dan kebenaran mereka sendiri, maka tidak mungkin bagi mereka memperoleh keampunan dari dosa-dosa mereka. Mereka tidak dapat memenuhi tuntutan hukum Allah yang sempurna dan adalah sia-sia bagi mereka untuk berjanji melayani Allah. Mereka harus dengan sepenuh berharap pada jasa juru selamat yang telah dijanjikan itu. Lanjut, Del. Setelah bermukim di tanah Kanaan, suku-suku bangsa itu tidak mengadakan usaha yang bersemangat untuk menyempurnakan penaklukan negeri itu. Merasa puas dengan daerah yang diperoleh, semangat mereka menurun dan peperangan pun tidak dilanjutkan. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat Yusak sebelum meninggal dia sudah mengingatkan bangsa Kanani harus dihabiskan. Kalau tidak dia akan memberikan pengaruh-pengaruh buruk kepada bangsa Israel. Ternyata tidak dibinasakan. Jadi artinya kepatuhannya mereka sudah berkurang. Ya, ada dampak kalau tidak dilaksanakan kepatuhan tersebut. Ya, oke lanjut. Nah itu ya, kita baca cepat saja. Dengan mengadakan persetujuan dengan bangsa Kanani, mereka secara langsung telah melanggar perintah Allah dan dengan demikian telah gagal memenuhi syarat atas mana ia telah berjanji untuk menempatkan mereka sebagai pemilik tanah Kanaan. Sejak pertemuan yang pertama antara Allah dengan mereka di sini, mereka telah diamarkan tentang penyembahan berhala. Jadi keberadaan bangsa Kanani ini sudah berdampak kepada bangsa Israel. Oleh Musa sehubungan dengan bangsa-bangsa Kanani, jangan kamu menyembah sujud kepada dewa mereka atau berbuat bakti kepada mereka. Lanjut, Del. Nah, kita lihat yang warna merah. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhanmu. Maka ia pun akan memberikan rotimu dan airmu. Dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara kamu. Jaminan telah diberikan bahwa selama mereka tinggal setia, Allah akan menaklukkan musuh-musuh mereka. Maka kegentaran akan daku kusuruh kelak berlaku di hadapanmu. Dan aku akan mengharu birukan segala bangsa yang kamu datang. Aku akan mengadakan dan kebinasaan di hadapanmu. Akan menghalau segala. Oke, lanjut. Ya. Ya. Petunjuk ini telah ditulis, diulang kembali oleh Musa dengan cara yang paling hikmat sebelum kematiannya dan semua itu telah diulangi lagi oleh Yusak. Tetapi dengan tidak mempedulikan masa depan mereka yang gemilang, mereka telah memilih hidup senang-senang dan memanjakan diri. Mereka membiarkan kesempatan untuk menyelesaikan penaklukan negara itu berlalu begitu saja. Oke, lanjut. Nah, itu ya terakhir ya. Nah, coba lihat yang paling terakhir ini. Generasi Del yang paling terakhir Del. Kita lihat dulu. Kita lihat. Nah, mereka itu generasi lamanya oh, di atas dulu, ke atas dulu. Oh, tetapi dengan tidak mempedulikan masa depan mereka yang gemilang itu, mereka telah memilih hidup senang-senang dan memanjakan diri. Mereka membiarkan kesempatan mereka untuk menyelesaikan penaklukan negara itu berlalu begitu saja. Dan beberapa generasi lamanya mereka telah menjadi menderita oleh sisa-sisa daripada bangsa penyembah berhala itu. Yang seperti telah diramalkan Nabi itu menjadi seperti duri dalam mata mereka dan seperti penyucuk pada lambung mereka. Ya, jadi saudara-saudara lihat inilah dampaknya kalau mereka leha-leha. Ya, berada di dalam kondisi yang nyaman di dalam lambang 120 tahun kita harus berhati-hati. Ya, jangan dianggap bahwa kalau kita sudah berada di dalam kondisi yang kebenaran yang lengkap, maka kita akan boleh bersantai-santai. Ya, petunjuk ini, apa contoh yang kita baca ini adalah suatu gambaran bahwa kita harus tetap konsisten mempertahankan kepatuhan kita. Ya, apapun juga yang kita sudah capai bukan berarti membuat kita boleh berleha-leha. Oke?
Nah, sekarang kita sampai di Kristen sejati. Ya, kita sekarang sampai di dalam pembahasan mengenai Kristen yang sejati. Kita harus ingat di dalam renungan pendahuluan, tadi kita sudah pelajari bahwa kita adalah pasukan. Dan dikatakan tidak ada damai sejahtera. Tidak ada perjalanan yang ringan-ringan. Ya, tidak ada yang indah-indah. Jadi dalam bacaan yang ini, kita akan diperlihatkan apa yang dimaksud dengan Kristen sejati. Mungkin kita akan mengira Kristen sejati ini akan kita capai pada saat kita sudah menjadi 144.000. Ya. Kita semua ngira bahwa kita setelah menjadi menang, barulah kita boleh dikatakan sebagai Kristen yang sejati. Bacaan yang kita baca nanti ini akan kita lihat kapankah Kristen sejati ini didapatkan. Apakah pada saat sudah terkumpul 144.000 ataukah sesuatu masa sebelum terkumpulnya 144.000. Ya. Jadi artinya misi kita sekarang ini langsung mencari keberadaan kerajaan Daud, ataukah kita harus mengejar dulu keberadaan ke Kristen sejati ini? Mari kita ikuti. Bacaan ini, kita baca catatannya, bacaan ini menunjukkan bahwa masa 40 hari pendidikan dimaksudkan untuk membentuk pekerja-pekerjanya, yaitu Kristen sejati. Ya, nanti kita akan lihat di dalam apakah iya Kristen sejati itu didapat di ujung dari 40 hari, ataukah setelah sudah menjadi 144.000. Ya, apakah akan didapatkan di dalam pendidikan 40 hari? Kita akan buktikan di dalam pembacaan. Ya, mari kita ikuti. Bacaan pembukaannya dulu kita ikuti ya. Nanti akan kita lihat dengan penjelasan Nyonya White dari tulisan-tulisan yang lain. Kita melakukan banding membandingkan. Ya, Review and Herald 645, halaman 45. Yesus menyebutkan manusia bukan dalam dosa. Yesus menyelamatkan manusia bukan dalam dosa, melainkan dari dosa. Maka orang-orang yang mengasihi Dia hendaklah memperlihatkan kasih mereka itu melalui penurutan. Ya, ini tertulis dalam Review and Herald. Jadi Yesus mau menyelamatkan manusia itu bukan di dalam dosa, tapi dari dosa. Jadi artinya kita harus meninggalkan dosa. Bukan kita masuk ke dalam kerajaan Daud dengan membawa dosa-dosa kita. Ya, maka maka sebelum masuk ke dalam kerajaan Daud, kita harus pinggirkan itu dosa-dosa. Dan pinggirkan dosa-dosa itu adalah usaha yang kita lakukan di dalam periode pendidikan sebelum kerajaan Daud itu berdiri. Ya, maka di dalam periode kita sekarang inilah masanya. Ya, kalau kita dahulu belum sempurna, seperti tadi kita baca, karena kita belum bertobat di masa lalu sudah berlalu semuanya, kita tidak bisa mundur lagi ke masa yang lalu, maka sekaranglah waktunya. Ya, waktunya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata Nyonya White ini, yaitu Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa, bukan di dalam dosa. Maka kalau kita mau diselamatkan, maka dari sekaranglah masanya inilah kita harus meninggalkan dosa-dosanya kita. Oke? Yang berikutnya. Ujian-ujian yang menakutkan serta cobaan-cobaan sedang menunggui umat Allah. Nah, lihat. Jadi seperti tadi, tidak ada damai sejahtera. Jadi nggak ada yang boleh mengatakan bahwa masuk kerajaan Daud itu perjalanannya tinggal-tinggal nunggu aja. Kita udah leha-leha aja, baca Nyonya White, Victor Uteh. Kita tinggal duduk di kursi santai-santai, tunggu aja tuh berita-berita perang Raja Utara, Raja Selatan. Ya, ternyata di sini diingatkan ada ujian-ujian yang menakutkan serta cobaan-cobaan sedang menunggui umat Allah. Ya, siapa yang sangka ada ujian Victor Uteh meninggal tahun 1955? Siapa yang sangka tahun 1962 dibubarkan organisasi? Orang Davidian semuanya katanya pukulan yang mematikan, ya. Semuanya terkejut, ya. Sama halnya juga siapa yang sangka tahu-taunya Yesusnya kalah Yesus disalib dan Yesus tidak menggunakan kekuasaannya. Siapa yang sangka?
murid-murid Yesus tidak ada yang menyangka. Semua adalah hal yang mengejutkan. Ya, semua itu adalah ujian bagi periodenya masing-masing. Di tahun 1955 itu ujian, tahun 1962 itu ujian. Ya, maka apakah kita nggak punya ujian? Hanya ujian bagi mereka-mereka saja. Kalau mereka mau jadi umat Allah harus lewatin ujian, apakah kita nggak perlu lewat ujian? Langsung tinggal nunggu saja kerajaan Daud. Di mana tertulis? Mari kita ikuti. Ujian-ujian yang menakutkan serta cobaan-cobaan sedang menunggu umat Allah. Sedang menunggu. Semangat perang sedang menghasut segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Jadi artinya ujian-ujian dan cobaan-cobaan ini akan berhubungan atau berdekatan dengan masa peperangan. Ya, kalau begitu, kapan ini? Bukan bagi Nyonya White, karena di zaman Nyonya White belum ada peperangan-peperangan seramai seperti kita sekarang. Ya, maka ini adalah sebuah ramalan ke depan. Tetapi pada puncak dari masa kesusahan itu yang akan datang, suatu masa kesusahan yang sedemikian belum pernah akan jadi semenjak dari berdirinya sesuatu bangsa. Jelas. Ini Ellen G. White sudah menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tentang ujian-ujian yang menakutkan ini, cobaan-cobaan ini, tidak berlaku di zamannya Ellen G. White. Ini berlaku di saat puncak dari masa kesusahan itu akan datang. Jadi di puncaknya. Dan yang kita sedang mau hadapi ini, ujian-ujian tidak akan di puncak. Karena ujiannya banyak tuh. Ujian-ujian artinya lebih dari satu. Itu cobaan-cobaan artinya lebih dari satu. Artinya, sedangkan puncak masa kesusahan itu cuma satu. Artinya ini akan ada perjalanan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ya, nanti akan kita lihat salah satu petunjuk Nyonya White ujian-ujiannya itu yang kayak apa. Kita biarkan saja Nyonya White yang menyampaikan. Kita jangan duga-duga. Ya, ujiannya di masa Nyonya White sudah Nyonya White sudah meninggal, ya. 1915, maka ujian itu berlaku kepada orang-orang yang generasi berikutnya. Dan ujian yang dirasakan yaitu pertama, tadi Victor Hugo meninggal, organisasi dibubarkan. Dan karena ini lebih mendekati kepada puncak dari masa kesusahan, maka ujian-ujian yang dikatakan Nyonya White ini adalah bagiannya kita. Kita siap-siap ada ujian-ujian yang di depan. Sebagaimana ujian-ujian yang lalu di masa lalu selalu membuat kejutan-kejutan, maka ujian-ujian yang nanti akan kita hadapi juga sebuah kejutan-kejutan. Tidak ada ujian-ujian yang tidak ada kejutan-kejutan, ya. Tapi kita ikuti petunjuk Nyonya White. Ya, nanti akan ada petunjuk. Kita ikuti. Ya. Umat Allah akan tetap berdiri teguh. Setan dan malaikatnya tidak akan membinasakan mereka karena malaikat-malaikat yang telah berkuasa akan melindunginya. Nah, jadi untuk yang di puncak ini dia bilang ada perlindungan. Tapi untuk ujian-ujian yang menakutkan serta cobaan-cobaan, ada perlindungan atau tidak? Nah, kita ikuti terus, ya. Jadi yang dibilang dilindungi, ya, itu hanya untuk di puncaknya masa kesusahan yang akan datang, suatu kesusahan yang sedemikian belum pernah jadi sejak berdirinya sesuatu bangsa. Hanya hanya ujian yang terakhir itu saja yang dijanjikan akan dilindungi. Tapi untuk yang ujian-ujian yang menakutkan serta cobaan-cobaan itu tidak. Jadi artinya kita perlu waspada terhadap ujian-ujian tersebut karena ujian yang paling terakhir itu tidak mempunyai pengaruh apapun bagi calon 144.000 walaupun menakutkan, tapi itu tidak membahayakan karena tidak bisa membuat calon 144.000 itu gugur. Tapi ujian-ujian yang sebelumnya itulah yang bisa menimbulkan keguguran. Mari kita baca terus. Bacaan singkat di atas mengatakan ada ujian-ujian serta cobaan sedang menunggu umat Allah. Bila Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi, mengapakah semua ini tidak dihalangi atau dihindarkan dari umatnya? Kutipan berikut memberikan gambaran jawaban kepada kita. Ya, oke, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa selesai sampai jam 6.15. Pekerjaan setan, ya, kalau nggak selesai sekarang kita lanjut 2 minggu lagi. Ini cukup panjang, saudara. Karena ini resume dari postingan-postingan teman-teman kita di Nubuatan Berbicara. Ya, kalau selama ini kita hanya baca secara parsial-parsial, di sini saya coba saya rangkai. Ya, jadi kita akan melihat kalau setelah dirangkai, oh ini tuh
Ya, jadi kita cuma ngira-ngira selama ini ada ujian-ujian, tapi setelah kita lihat ternyata ini ujian ini adalah untuk mendapatkan Kristen yang sejati, ya. Nanti kita akan lihat. Jadi bukan untuk mau dapatkan 144.000. Kalau langsung dapat 144.000 itu sih oke lah, 144.000 langsung menang. Ini cuma mau dapat Kristen yang sejati. Jadi betapa sulitnya untuk mencapai Kristen yang sejati, saudara. Mari kita ikuti. Ya, sekarang kita coba lihat pekerjaan setan. Ya, pekerjaan setan, setan menyesuaikan pencobaannya kepada semua golongan. Kita langsung baca yang warna hitam aja. Setan bekerjanya menyesuaikan pencobaannya kepada semua golongan. Ia menyerang yang buta huruf dengan lelucon dan ejekan. Sementara kaum terpelajar dihadapinya dengan argumen-argumen yang ilmiah dan falsafah dengan tujuan untuk membangkitkan ketidakpercayaan atau menghinakan Alkitab. Saudara lihat, jangan anggap remeh. Ya, jangan mentang-mentang Anda sudah punya Nyonya White, punya Victor Teps, saudara sudah boleh bertenang-tenang. Jangan. Di sini kita lihat di dalam petunjuk yang pertama. Kembali lagi saya ingatkan, Ellen G. White adalah juru kabar yang ditugaskan suruh nyampaikan pikiran Tuhan kepada orang yang di bumi. Ya, maka Tuhan sudah khawatir, maka manusia jangan sampai tidak khawatir. Kalau Tuhan saja khawatir sehingga menyampaikan pesan ini, saudara jangan tidak khawatir. Saudara harus waspada. Kita terus. Ya, dia bilang setan itu bisa hadir di tempat orang yang buta huruf dan setan itu hadir juga di tempat orang pintar. Jadi tidak ada satupun orang yang luput. Oke, lanjut, Dela. Ya, itu kemenangan akhir, ya, halaman 632. Lanjut, Anak, Dela. Ya, kita berikutnya lagi. Di dalam kutipan yang berikutnya PB2, ya, para nabi dan bapak jilid 2. Setan mengetahui dengan baik materi yang harus dihadapinya di dalam hati manusia. Ia mengetahui karena ia telah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh selama beribu-ribu tahun. Saudara-saudara, dari semua yang ikut Zoom ini saya mau tanya yang paling tua umurnya berapa? Adakah yang umurnya 1.000 tahun? Ada yang umurnya 2.000 tahun? Kalau saudara mungkin ada yang umurnya 2.000 tahun, 3.000 tahun, oke lah, mungkin saudara bisa mengalahkan setan. Tapi kalau saudara paling maksimal 93 tahun, setan itu sudah mempelajari ribuan tahun. Mungkinkah setan saudara bisa kalahkan setan? Mungkinkah saudara bisa kalahkan? Tidak akan mungkin, ya. Jadi kalau ya itu dia Om Abraham dan Om Haryanto, ya. Umur berapa? Ada Om sudah 3.000 tahun. Jadi kalau sampai Om di bawah dari 3.000 tahun, tidak akan mungkin saudara bisa kalahkan serangan-serangan setan. Ya, makanya tidak heran saudara-saudara sekalian, petunjuk Nyonya White kita ikuti. Selalu ikut sertakan Yesus, ikut sertakan Yesus, ikut sertakan. Gak pernah kita dibiarkan berjuang dengan usaha kita sendiri. Karena lawan kita itu sudah hidupnya ribuan tahun. Dan dia sudah pelajari sejak dunia diciptakan. Sejak manusia jatuh dalam dosa yang pertama itu sudah setan yang buat. Jadi nggak mungkin saudara bisa memenangkan ujian-ujian yang diciptakan oleh setan. Maka itu Nyonya White selalu ingatkan, bersatulah, ajaklah Tuhan, ajaklah, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Jangan biarkan kemampuan dirimu. Ya, kita terus. Apabila kita mendekati kesusahan zaman, kesudahan zaman, apabila umat Allah berdiri di perbatasan Kanaan, setan akan seperti zaman dahulu, melipat gandakan usahanya untuk menghalangi mereka memasuki tanah yang baik. Ia meletakkan jeratnya bagi setiap jiwa. Saudara lihat, apabila kita mendekati kesudahan zaman, apabila umat Allah berdiri di perbatasan Kanaan, nah, kita sudah berada di perbatasan Kanaan. Saudara-saudara, mulai dari Adam dan Hawa, siapa yang tidak jatuh? Bisa dihitung pakai jari yang tidak jatuh di ujian-ujiannya setan. Ya, nah, bisa dihitung pakai jari. Ya, nah itu ujian-ujian itu sudah berlalu dan ujian yang paling terakhir dia bilang, apabila umat Allah berdiri dalam perbatasan Kanaan, setan akan seperti zaman dulu melipat gandakan tuh.
Jadi setan lebih melipat gandakan di akhir zaman. Kalau di dalam perjalanan umat Allah aja yang bisa dihitung pakai jari, maka di akhir ini dia akan melipat gandakan. Jadi bagaimana saudara? Mungkin bisa menang kalau berdiri dengan kekuatan sendiri. Ya, ia meletakkan jeratnya bagi setiap jiwa. Itu diletakkannya di dalam periode yang paling terakhir, bukan di dalamnya tulisan Nyonya White ini. Bukan di saat Nyonya White menuliskannya, tapi di dalam periode yang paling terakhir. Ini bukan berlaku bagi Nyonya White. Kata-kata ini berlaku bagi orang, bukan juga di zaman Victor Utef. Ini berlakunya di mana? Berlakunya di zaman agen-agen manusia yang tadi kita baca itu. Di zamannya penginjil gembala guru. Karena Victor Utef sudah meninggal. Nggak bisa lagi ditungguin. Masa setan mau menggoda orang yang sudah meninggal? Ya, apakah setan mau melipat gandakan usahanya untuk orang yang sudah meninggal? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin bisa memenangkan orang yang sudah meninggal. Maka kepada kita lah, ini bacaan Nyonya White ini. Dan ia menggunakan alat-alat yang sama sekarang ini seperti yang telah dipakainya 3.000 tahun yang silam tuh, 3.000 tahun yang silam. Oleh pergaulan dunia tuh, pergaulan dunia, oleh kecantikan, oleh mencari kepelesiran pesta pora atau cawan anggur. Ia menggoda manusia untuk melanggar hukum yang ketujuh. Hukum yang ketujuh itu apa? Ya, hukum yang ketujuh itu adalah berzina. Ya, tetapi perzinahan itu bagian daripada apa? Pergaulan dunia. Ya, jadi artinya untuk kita bisa menghindari ini, nanti kita akan baca cara bagaimana kita cari aman untuk bisa terbebas daripada serangan setan ini. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, tapi yang jelas di sini serangan setan akan datang lewat pergaulan dunia, oleh kecantikan, oleh kepelesiran, oleh pesta pora, oleh cawan anggur tuh. Ya, ini ditulis di dalam zaman dahulu. Jadi cawan anggur sekarang orang nggak ada yang minum anggur. Tapi maksudnya ini semua gambaran-gambaran yang menjatuhkan orang-orang di masa lalu. Ya, dari salah satunya ini kita bisa terjerat. Oke? Nah, itu adalah pekerjaan setan. Sekarang pintu masuknya setan mempengaruhi ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau di dalam PB 251.1 dibilang lewat pergaulan, di dalam pintu masuk setan mempengaruhi ini, saya kasih kelompok-kelompok ini, kita lihat di sini. Dengan bergaul dengan penyembah-penyembah berhala serta ikut dalam upacara-upacara pesta mereka di mana bangsa Ibrani telah dituntun untuk melanggar hukum Allah dan mendatangkan hukuman ke atas bangsa itu. Demikian pula sekarang ini adalah oleh menuntun pengikut-pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan dan ikut serta dalam kepelesiran mereka di mana setan paling berhasil dalam menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Keluarlah kamu dari antara orang kafir dan bercerailah kamu, hai firman Tuhan, dan jangan menyentuh barang yang najis. Tuhan menuntun umatnya sekarang ini untuk berbeda dari dunia dalam kebiasaan. Dalam adat dan prinsip seperti halnya ia telah menuntut Israel pada zaman dahulu. Jika mereka setia mengikuti ajaran-ajaran firman-Nya perbedaan ini akan terlihat. Itu tidak bisa menjadi sebaliknya. Amaran yang diberikan kepada bangsa Ibrani terhadap pergaulan dengan orang kafir tidaklah lebih ketat dan lebih tegas daripada amaran-amaran yang melarang orang-orang Kristen untuk meniru-niru roh dan adat kebiasaan orang-orang yang tidak bertuhan. Kristus berkata kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia maka kasih Bapa tiada ada di dalam diri. Persahabatan dengan dunia ialah perseteruan dengan Allah. Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia ini, yaitu menjadi seteru Allah. Memilih bersahabat dengan mereka hanya bila ada kesempatan untuk berbuat kebajikan kepada mereka. Jadi hanya benar-benar hanya kalau ada perlu kebajikan bagi mereka baru kita bersahabat. Kalau tidak, kita harus menjauh. Kita harus berusaha sedapat mungkin menjauhkan diri dari persahabatan dengan mereka yang akan memberikan pengaruh yang akan memalingkan kita dari Tuhan. Sementara kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus menjauhkan diri dari pencobaan sedapat-dapatnya. Jadi kalau kita masuk kena masalah dari pergaulan, itu artinya karena kita yang membawa diri ke dalam pencobaan. Ya, jadi lihat kita yang membawa diri dalam pencobaan. Ini setan udah siap nungguin nih.
Jadi kalau kita masuk, sekarang saya mau tanya, siapa sih di antara kita yang tidak bergaul? Semuanya adalah sasaran dari petunjuknya Nyonya Weti. Jadi makanya kalau saudara mau sekarang mau keluar dari kondisi-kondisi sekarang, saudara tidak mau terjerat ya oleh setan, saudara mau diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa, maka obatnya adalah berpisahlah, berpisahlah, berpisah. Saya ulangi, ya. Jadi disuruh keluar dari pergaulan. Banyak orang sedang berbuat kesalahan yang sama, ini Nyonya Wet. Tetapi anak-anak yang mereka dikelilingi oleh pencobaan-pencobaan terlalu sering mereka mengadakan pergaulan yang tidak baik, pengaruhnya terhadap perkembangan hidup rohani. Ya, oke, lanjut. Ini semua saya ambil dari postingan-postingan di dalam nubuatan berbicara. Jadi saya rangkai. Nah, ini sekarang petunjuk untuk menang. Ya, Kristus memberikan satu-satunya syarat yang dapat memberi peluang bagi penghulu itu untuk menyempurnakan suatu tabiat Kristen. Perkataannya merupakan perkataan akal budi, meskipun tampaknya keras dan banyak tuntutannya dalam menerima dan mentaati terhadap satu-satunya harapan keselamatan bagi penghulu itu. Kedudukannya yang tinggi serta hartanya serta pengaruh tabiatnya kepada kejahatan, jika dipelihara dalam hati, hal itu akan menggantikan Allah dalam kasih. Ini kerinduan segala zaman. Ini jadi saya potong dari peristiwa tentang orang kaya yang datang ke Yesus. Ya, jadi perintah Tuhan itu tampaknya keras dan banyak tuntutannya. Ya, bagi orang itu betapa kerasnya karena hartanya itu harus dibuang semuanya, harus diberikan kepada orang-orang ya. Tidak boleh dia bawa. Akhirnya dia kalah. Ya, dan itu adalah ujian yang paling berat bagi orang itu. Ya, dan bagi kita juga hal yang sama. Kalau saudara suruh jual semua rumah Anda, harta Anda semua, tinggalkan semuanya. Bisakah saudara bertahan? Dan ujian yang seperti itu nanti akan kita baca di bawah. Karena kita juga harus menjalani ujian-ujian yang seperti itu. Kalau sekarang kita punya ujian belum seberapa, nanti ujian yang berikutnya itu akan sebesar itu, seberat itu. Sebagaimana Tuhan tuntut kepada orang kaya yang datang kepada Yesus dan dia kalah, maka kita juga dituntut hal yang sama. Dan kita juga kalau mau diselamatkan dari dosa, kita harus mau jalanin perintah tersebut. Kalau kita tidak mau, maka sebagaimana orang kaya itu juga gagal, kita pun juga akan gagal. Tuhan tidak mempunyai dualisme perlakuan. Ya, kita terus. Di suatu daerah yang sunyi ia tinggal di antara bukit tandus, ya, jurang-jurang yang dalam. Tetapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras di padang belantara. Ini kan kita lagi bicara obatnya, ya. Ini adalah pengalaman Yohanes Pembaptis, ya. Jadi dia bilang demi disiplin yang keras di padang belantara. Saudara, ini adalah obat. Ya, ini adalah obatnya. Dia atas kemauannya sendiri, dia keluar, ya, untuk mendapatkan disiplin yang keras, dia tinggal di padang belantara. Dalam keadaan yang tidak terganggu oleh keramaian dunia, ia dapat mempelajari pelajaran-pelajaran dari alam sejak kejadian, dari Wahyu dan dari Wahyu. Ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan. Ya, jadi saudara lihat, ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan. Jadi artinya ada cobaan-cobaan. Yohanes Pembaptis sangat sadar bahwa ada ujian-ujian yang dia lewati. Karena dia tahu kelemahan dirinya, maka saya untuk menghadapi ujian-ujian itu supaya saya tidak lebih kesulitan menghadapi ujian itu, lebih baik saya pindah ke padang belantara. Supaya ujian-ujian itu terasa lebih ringan bagi saya. Dibandingkan saya masih tetap berada di tengah-tengah. Ya, saya ulangi. Ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dengan dosa. Agar ia jangan kehilangan rasa akan kedahsyatan dosa. Jadi dia jaga dirinya supaya jangan kehilangan rasa atas dahsyatnya dosa itu. Jadi dia jaga supaya dia bisa tetap melihat dosa itu ialah dosa. Bukan dosa itu suatu kebenaran, tapi dosa adalah tetap dosa. Jadi supaya dia bisa aman,
bisa melewati semua ujian-ujian, ya, karena tidak ada yang tidak akan lewat ujian. Maka caranya supaya kita bisa menang, sebagaimana Yohanes Pembaptis, maka kita harus berpisah supaya ujian itu jangan lebih berat kalau kita rasakan pada saat kita berada tetap di tengah-tengah orang-orang baik. Cobaan adalah sarana untuk memperoleh Kristen yang sejati. Tuh, lihat ya. Kita lihat bukan dapat 144.000, tapi dia mau dapat Kristen yang sejati. Kristen yang sejati ini kita punya contoh saingannya dari mana? Contoh saingannya adalah dari seorang Petrus. Petrus dahulu dan Petrus setelah pendidikan 40 hari. Ya, Petrus menjadi Petrus yang mendidikan 40 hari, bukan Petrus baru muncul di ujung 40 harinya dia menjadi Kristen yang sejati. Ya, bukan roh suci hujan akhirnya yang bukan roh suci hujan awalnya yang membuat dia jadi Kristen yang sejati. Tapi pendidikan tersebutlah yang membuat dia menjadi Kristen yang sejati. Ya, kita lihat. Kata-kata juru selamat mengandung kata penghiburan. Juga bagi mereka yang sedang menderita kesengsaraan dan bela sungkawa. Kesusahan kita tidak meloncat keluar dari dalam tanah. Allah tidak rela menyusahkan atau mendukakan anak manusia. Bila mana dia mengizinkan pencobaan dan penderitaan, itu adalah untuk keberuntungan kita. Agar kita mengambil bagian dalam kesucian. Jika diterima dalam iman, pencobaan yang nampaknya begitu pahit dan berat dipikul akan menjadi satu berkat. Saudara-saudara lihat, pencobaan yang nampaknya begitu pahit dan berat dipikul akan menjadi satu berkat jika diterima dalam iman. Jadi artinya ini ada syarat. Jadi artinya hanya mereka yang menerima pencobaan itu di dalam iman yang akan menjadi satu berkat. Jadi artinya kalau yang tidak menerima di dalam iman, pencobaan yang nampaknya begitu pahit dan berat dipikul, itu otomatis akan menjadi kutuk. Kalau begitu, ini bukan nasihat untuk calon 144.000. Ini suatu nasihat yang dimaksudkan Nyonya White untuk orang pra kesusahan Yakub. Ya, maka itu saya coba tampilkan pelajaran ini kepada kita karena ini yang kita harus khawatirkan, bukan kesusahan Yakub. Kalau kesusahan Yakub itu sudah dijamin tidak ada yang kalah. Tapi ini adalah pra kesusahan Yakub. Ya, proses mau menjadi Kristen yang sejati. Kita sekarang dalam kapasitas yang kita baca ini pada contoh apa dalam tulisan-tulisan Nyonya White, kita belum jadi Kristen yang sejati, tapi Kristen yang setengah-setengah. Ya, boleh saudara sakit hati, mau marah silakan, tapi itu tulisan Nyonya White. Nanti saudara bisa telusuri sendiri Kristen yang setengah hati itu seperti apa. Setengah hati artinya dia punya iman, tapi belum dilaksanakan. Ya, artinya imannya belum sempurna. Ya, iman yang Kristen yang sejati artinya dia sudah punya iman, dia punya pelaksanaan. Ya, jadilah Kristen yang sejati. Nanti akan kita baca. Ya, pencobaan, kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Jadi kalau mau jadi 144.000 harus mau menjadi Kristen yang sejati, dia harus mau menerima pencobaan yang tampaknya begitu pahit dan berat dipikul. Ya, itu harus didapatkan untuk menjadi Kristen yang sejati. Ya, oke. Pukulan kejam yang merusak kegembiraan dunia akan menjadi sarana menyerahkan pandangan kita ke sorga. Berapa banyak orang yang berada di sana yang tidak pernah mengenal Yesus, kalau bukan kesusahan yang menuntun mereka untuk mencari hiburan dalam Dia. Nah, ya. Jadi hanya orang yang merasakan kesusahan. Jadi ingat, inilah yang harus kita pelajari. Sisa waktu kita ini, pendidikan yang kita pelajari yaitu pendidikan 40 hari tidak dijalankan dengan enak-enak. Ini suatu pelajaran yang berat. Kenapa kok Tuhan harus lakukan semuanya ini? Tadi kan kita buat pertanyaan. Kalau memang Tuhan udah tahu kenapa Tuhan tidak singkirkan semuanya. Tujuannya adalah ini jawabannya. Karena melalui kesusahan-kesusahan ini semua adalah satu sarana Tuhan untuk membersihkan kita. Ya.
Pencobaan, kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan. Jadi kita perlu dimiskinkan sama Tuhan. Perlu ada pencobaan, perlu ada kemelaratan. Ya, seperti bangsa Israel waktu dia dikeluarkan dari Mesir, dia harus dibikin miskin dulu, dibikin melarat supaya dia butuh butuh bantuan, supaya bisa dibenahi dirinya. Kalau dia tidak di dalam kondisi yang masih kaya raya, Tuhan nggak bisa membenahi moralnya mereka. Mereka harus dimiskinkan. Dengan dimiskinkan seperti itu, dibikin penderita, itu pun Tuhan cuma dapat Yusak dan Kaleb. Ya. Dan juga setelah sampai di tanah Kanaan yang tadi kita baca, mereka kembali lagi jatuh dalam dosa. Itu bagaimana Tuhan sudah demikian selektif aja masih seperti itu. Apalagi yang seperti kita pikir, kita mau gini-gini aja, nggak usah susah-susah, masuk langsung kerajaan Daud. Nggak mungkin. Ini yang kita perlu khawatirkan bahwa kita akan mendapatkan ujian dan cobaan-cobaan yang kita tidak sangka. Ini semua sudah ditulis oleh Ellen G. White untuk membuat kita tidak kecurian. Ya, kita harus siap-siap. Ada pencobaan, ada kemiskinan, ada kemelaratan. Justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Jadi untuk mendapatkan kesucian dan keteguhan nggak ada jalan lain ya lewat jalan ini. Rintangan, provokasi dan kesulitan yang kita temui mungkin terbukti bagi kita bukan kutukan tetapi berkat terbesar dalam hidup kita. Karena karakter termegah dibangun di tengah-tengah kesulitan dan cobaan. Ya, karakter termegah dibangun di tengah-tengah kesulitan dan cobaan. Ini bukan kesusahan Yakub ya, saudara. Sekali lagi ini bukan kesusahan Yakub. Kalau kita kira semua ini hanya di kesusahan Yakub, salah besar. Ya, karena ini mau dapatkan Kristen yang sejati. Karena nanti di dalam proses ini ada yang sejati, ada yang gugur, ya. Tetapi ia harus diterima sebagai pelajaran praktis di sekolah Kristus. Setiap godaan yang ditolak, setiap cobaan yang ditanggung dengan berani memberi kita pengalaman baru dan memajukan kita dalam pekerjaan pembangunan karakter. Kita memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara kerja setan dan tentang kekuatan kita sendiri untuk mengalahkannya melalui anugerah ilahi. Itu kalau kita terima. Jadi artinya ini adalah nasihat-nasihat untuk orang-orang yang di kesusahan Yakub. Karena kalau di dalam kesusahan Yakub tidak ada lagi orang yang mau menolak, semuanya otomatis sudah menjadi penerima-penerima. Ya, jadi nggak ada tuh apabila diterima. Itu sudah jelas-jelas pasti diterima semua. Ya, karena di dalam periode calon 144.000 tidak ada yang beda-beda, ada yang terima, ada yang enggak, ada yang setengah hati, ada yang sejati, enggak ada. Semuanya pasti menerima. Ya, ini di tempat surgawi halaman 46. Ini Tante Siana yang masukin. Ya, oke. Ini semua saya kumpulkan dari tulisan-tulisan yang renungan-renungan yang dimasukkan teman-teman. Ya, kita kira semua ini akan masuk di dalam kesusahan Yakub, salah besar. Ini semua di dalam pera kesusahan Yakub. Ya, pada dasarnya cobaan yang dihadapi bukanlah penderitaan dan kesengsaraan loh. Ini bagaimana? Kalau gitu sebenarnya ringan dong. Nah, kita coba baca. Penderitaan dan kesengsaraan tidak dimaksudkan Allah. Jadi Allah itu sebenarnya nggak maksud untuk penderitaan dan kesengsaraan. Kok bisa jadi penderitaan, bisa jadi kesengsaraan? Ini bagaimana maksudnya? Kita baca. Cukup persediaan bagi semua orang. Dia telah memberikan kepada ribuan orang sejumlah besar perbekalan dengan mana meringankan kekurangan teman-teman mereka. Tetapi orang-orang yang sudah diangkat menjadi pelayan tidak tahan uji. Karena mereka gagal meringankan penderitaan dan membebaskan yang berkekurangan. Jadi Tuhan sebenarnya udah siapkan semuanya. Nggak usah khawatir. Kita takut nanti nggak bisa makan, kita takut begini, takut begitu, ya. Takut nanti gimana kalau nggak ada pekerjaan lah segala macam. Ya. Jadi sebenarnya dia bilang orang-orang yang sudah diangkat menjadi pelayan tidak tahan uji. Nah, jelas bacaan ini tidak berlaku di dalam periode kesusahan Yakub. Karena orang-orang yang di dalam kesusahan Yakub yaitu 144.000 semua adalah orang-orang menang. Tidak ada mungkin kita dapatkan orang yang tidak tahan uji. Artinya bacaan ini adalah untuk perak kesusahan Yakub. Ya saat kita sekarang ini. Jadi hati-hati saudara, ini ujian-ujian.
Ini yang bisa membuat kita kalah. Ya, kita nggak usah khawatir dengan soal orang-orang nambah-nambah dan kurang-kurang itu. Itu ujian yang seharusnya kita udah menang. Ya, kalau Bella, sekiranya manusia melakukan tugasnya selaku pelayan yang setia untuk harta Tuhan, tidak akan ada tangisan untuk roti, tidak ada penderitaan dalam kemiskinan, tidak akan ada yang telanjang berkekurangan. Adalah ketidaksetiaan manusia yang membawa penderitaan kemana umat anak manusia dicelupkan. Jadi seperti Ayub, biarpun Ayub diambil sana sini, sana sini, sana sini, sebenarnya pada dasarnya kalau kita setia seperti Ayub, memang susah, tapi Tuhan minta yang seperti itu. Kalau kita setia seperti Ayub, maka Tuhan tetap jagakan dia makanannya, makan tiap harinya. Si Ayub tetap tersedia. Ya, jadi kita sebenarnya kita sendirilah yang membuat sebuah penderitaan, cobaan itu semakin lebih berat karena kita menciptakan sendiri satu penderitaan bagi kita. Oke, lanjut. Jadi kalau semua ujian-ujian itu kita lewati sebesar seperti Ayub, seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Abraham, ya kalau kita jalanin semuanya ini pada akhirnya tidaklah seberat yang dibicarakan di tulisan Nyonya Wati. Ya, oke. Tapi kita harus punya kesetiaan seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Daniel. Dan itulah yang kita sedang perjuangkan. Dan tadi kita sudah sama-sama lihat untuk kesetiaan itu tidak mungkin kita bisa lakukan dengan diri kita sendiri. Bagaimana seorang Daniel bisa bertahan di dalam lubang singa kalau dia tidak ikut sertakan Tuhan? Bagaimana seorang Petrus bisa bertahan berdiri di atas air kalau tidak dia ikut sertakan Tuhan? Terbukti ketika dia punya ragu dia tenggelam. Ya, artinya mengikut sertakan Tuhan itu mutlak. Oke? Dela, geser. Oke, kita sebentar lagi kita akhiri. Nah, ini dia. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Membuang kehilangan berhala-berhala emas, rumah, atau tanah yang subur. Nah, itu nanti kita lihat ya. Apa yang dimaksud dengan kehilangan berhala-berhala emas, rumah, dan tanah yang subur. Yaitu kemiskinan. Jadi ini yang nanti akan kita baca 2 minggu yang akan datang. Sementara ini sahabat ini mungkin kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi 2 minggu lagi kita baca. Kita akhiri sampai bacaan ini. Terima kasih. Mari kita tutup sahabat.